Semangat pagi, pagi, luar biasa. Izin Bu, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Akbar Tegar Wijaya, Notar 2003008, kelas MTP 12, Prodi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Izin Bu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video dengan tema pemanfaatan IoT atau yang biasa disebut Internet of Things pada perkeretaapian. Apakah rekan-rekan ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan IoT atau Internet of Things tersebut? Nah, berhubung saya mengambil jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, saya akan membahas hubungan antara IoT dengan sistem moda transportasi kereta api beserta cara kerja dari kedua hubungan tersebut. Apakah rekan-rekan sudah tahu pada sistem moda transportasi kereta api memfungsikan IoT sebagai pengatur pergerakan kereta api agar memiliki keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penumpangnya. Yap, apabila rekan-rekan merasa bingung dan ingin menambah ilmu dan wawasannya mengenai IoT dan hubungannya pada sistem moda transportasi kereta api, baik, saya akan menjelaskan secara detail dan perlahan agar rekan-rekan dapat menangkap ilmu yang saya berikan. Simak penjelasan yang saya berikan berikut ini. Penjelasan yang pertama adalah pengertian dari IoT atau Internet of Things. IoT adalah sebuah dasar dari menggabungkan seluruh perangkat ke internet dan ke perangkat lainnya, di mana memungkinkan seluruh perangkat dapat berkomunikasi, juga bertukar data dan informasi secara cepat. IoT merupakan suatu unsur utama dari revolusi industri 4.0. Sebuah industri 4.0 jika perangkat dapat berkomunikasi secara wireless satu sama lain. Penjelasan kedua adalah contoh hubungan atau pemanfaatan IoT dengan sistem moda transportasi kereta api. Kali ini saya akan membahas dengan judul Sistem Otomatisasi Pintu Palang Kereta Api Berbasis Sensor Berat dan IoT. Sedikit penjelasan mengenai pintu palang perlintasan kereta api. Pintu palang perlintasan kereta api adalah salah satu hal yang paling penting bagi perkeretaapian, di mana untuk membantu dan meminimalisir daerah yang dilewati kereta api bagi pengemudi kendaraan agar perjalanan kereta api dapat berjalan dengan kondisi yang aman dan selamat. Tetapi tidak semua perlintasan kereta api memiliki pintu palang kereta api secara otomatis, yang menjadikan salah satu faktor kecelakaan bagi perkeretaapian. Contohnya, banyak orang yang menerobos di pintu palang perlintasan kereta api. Faktor yang pertama biasanya disebabkan oleh lalainya penjaga perlintasan di kereta api. Faktor yang kedua disebabkan oleh banyaknya pengemudi kendaraan yang ceroboh ketika palang akan tertutup. Untuk itu, solusi dalam memecahkan masalah ini dengan membuatnya sistem pintu palang kereta api secara otomatis. Tujuannya berupa satu, untuk mendeteksi kendaraan yang lewat di perlintasan kereta api. Kedua, sebagai tanda bahwa kereta api akan segera lewat di perlintasan. Ketiga, untuk memonitoring GPS pada setiap kereta. Keempat, untuk memberi peringatan kepada masinis kereta. Selanjutnya, sebelum memasuki penjelasan dari cara kerja IoT dengan sistem moda transportasi, mari saya jelaskan terlebih dahulu komponen dasar yang mewakili dari sistem pintu palang perlintasan kereta api secara otomatis ini. Komponen yang pertama, terdapat dua buah sensor di kanan dan kiri perlintasan kereta api yang berfungsi sebagai pendeteksi
kereta api ketika melintas, dan satu sensor di tengah perlintasan kereta api yang berfungsi sebagai pendeteksi ketika ada kendaraan yang stuck di tengah perlintasan. Komponen kedua terdapat buzzer yang berfungsi sebagai sirine atau alarm. Komponen ketiga terdapat motor servo sebagai sensor berat yang berfungsi sebagai penggerak pintu palang kereta api baik naik maupun turun. Komponen keempat terdapat lampu tanda berhenti yang berfungsi sebagai lampu peringatan bagi pengemudi kendaraan. Komponen yang kelima terdapat Raspberry sebagai microcontroller atau otak utama yang terhubung pada si modul dengan internet yang digunakan untuk mengirimkan data sensor ke server IoT. Penjelasan ketiga adalah penjelasan cara kerja hubungan antara IoT dengan pintu palang perlintasan kereta api secara otomatis ini. Pada setiap kereta api memiliki GPS untuk memonitoring titik lokasi pada setiap kereta dengan menggunakan layanan internet yang dapat dipantau secara jarak jauh agar penjaga perlintasan kereta dapat mengetahui kapan kereta api akan melintas. Pintu palang perlintasan kereta api secara otomatis ini memiliki dua kasus pemanfaatan cara kerja. Yang kasus yang pertama, apabila ada kereta api melewati sensor 1 dan sensor 1 akan mendeteksi dan membaca jika ada objek yang melintas di depannya. Selanjutnya, sensor 1 akan mengirim sinyal internet ke microcontroller dengan hasil menggerakkan motor servo sebagai sensor beratnya agar palang pintu kereta api tertutup. Lampu tanda peringatan menyala untuk pengemudi kendaraan dan juga sirine akan berbunyi. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus hingga kereta api melewati sensor 2 yang memungkinkan bahwa kereta api melintasi perlintasan kereta api tersebut. Kemudian sensor 2 akan membaca dan mengirim sinyal ke microcontroller dengan hasil menggerakkan motor servo sebagai sensor beratnya agar pintu palang kereta api kembali terbuka, lampu dan sirine akan berhenti dan lalu lintas akan kembali secara normal menuju arah perlintasan kereta api. Untuk lebih jelasnya, simak video simulasi berikut ini. Kasus kedua, apabila ada kendaraan yang menerobos pintu palang perlintasan kereta api secara otomatis dan stuck di tengah perlintasan kereta api, maka sensor akan mendeteksi dan langsung mengirim sinyal peringatan kepada masinis agar kereta diperlambat dan berhenti sehingga tidak terjadinya kecelakaan. Cukup sekian penjelasan video presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan kepada rekan-rekan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu.